bisa masuk nih. Kita tunggu dulu sambil bisa disiapin pertanyaannya. Jatuh. Halo, Halo, gimana akhirnya Nov? bisa Dokter Novi. bergabung. Iya, harus pakai ini nih, harus pakai handphone ternyata. Gak bisa dari ini, gak bisa dari, gak Apa? bisa dari browser, dari MacBook atau laptop. Oh gitu. Gitu. Oke. Ya dok, apa Gimana, kabarnya nih? Dokter Novi? Apa kabar? Baik, alhamdulillah, sangat baik sekali. Gimana di sana, Alhamdulillah. Malingping? Melingping gini-gini aja sih dok. Nggak ada yang berbeda. Cuman sekarang internshipnya berbeda. Oh, gitu. Ya. Terus spesialisnya juga udah hampir lengkap. Tapi belum sih, Oh, hampir. alhamdulillah. Hmm. Dokter sekarang Salma praktek dan di mana Salwa aja nih? gimana? Apa? Salma dan Salwa gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik, dok. Oh, sip lah, Ya. alhamdulillah. Kenalan dulu dong, dok. Nama, terus prakteknya di mana aja. Oke. Hmm. Oke, nama Terus, nama saya ya apa Dr. aja deh yang mau Ilham. dikasih tahu. Oh gitu ya, perkenalan ya. Oke, Ya, nama saya Dr. Ilham Utama Surya, SPOG. Suaranya jelas ya. jelas, jelas, jelas. Saat ini saya merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan di RSCM. Sebelumnya sempat di RSUD Malingping selama 1 tahun bersama dokter Novi dan Bapak Dadan, dokter Dadan, serta dokter Diki juga. Nah, hari ini apa udah berjam berapa tahun ya di sini ya? Udah setahun lebih sih di sini di RSCM. Halo, lama tak jumpa Selain, juga. selain di RSCM, praktek di mana lagi, dok? Udah itu aja, Oh, baru di udah. situ aja. Oke. eh ini mau langsung tanya jawab apa dokter mau kayak ngasih intro gitu tentang temanya? Oke, jadi kan untuk hari ini kita mengenai temanya adalah antenatal care selama masa pandemi. Jadi Hmm. antenatal care selama pandemi itu memang agak sedikit, jadi sedikit berubah. Jadi mulai semenjak kita semenjak dengan kasus pandemi ini dan ya sebenarnya sudah mulai dari bulan Desember ya, di Wuhan yang pertama untuk kasus COVID yang pertama, lalu dia menyebar hingga akhirnya kita ditetapkan bahwa memang status untuk darurat, siaga darurat untuk COVID itu setelah bulan April. Hmm. Namun sekarang April, Mei, dan dalam perkembangannya memang akhirnya harus ada beberapa perubahan-perubahan yang awalnya kita self isolation, jadi kayak kita apa namanya tidak kalau bisa meminimalisir kontak dengan orang untuk mencegah penyebarannya. Lalu akhirnya yang sekarang karena berbagai macam alasan dan berbagai macam keadaan yang akhirnya mau nggak mau dalam 3 bulan ini harus agak berubah yang namanya dengan standar new normal. Jadi ada memang perubahan-perubahan yang harus terjadi di selama pelayanan untuk kesehatan terutama untuk ibu-ibu hamil. Nah, sebelumnya kan kita memang kalau kita ketahui dulu di puskesmas ataupun di rumah sakit ataupun di klinik swasta untuk ibu-ibu hamil itu dia memang untuk kontrolnya anjuran WHO sebelum tahun 2016 itu mengatakan 4 kali. Jadi 1 kali selama masa trimester pertama, lalu trimester kedua sekali, dan trimester ketiga 2 kali. Dan sempat tahun 2016 ke atas itu mulai berubah menjadi 8 kali. Jadi lebih banyak frekuensinya lebih banyak lagi. Memang diharapkan dengan kunjungannya itu ANC dengan antenatal care itu diharapkan untuk tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki untuk mengurangi kematian ibu karena yang memang loss
atau tidak pernah kontrol untuk kehamilannya. Dan setelah itu berkembang lagi, selain daripada untuk kita untuk memonitor kehamilan, juga untuk untuk memantau kesejahteraan bayinya, sehingga bayinya itu juga kehamilannya itu berlangsung dengan sehat. Nah, dengan adanya during pandemi ini, dan bulan April kemarin itu sempat ada perubahan beberapa, seperti harus mulai, kalau memang anjurannya itu adalah kalau memang mau kontrol itu seperlunya saja ke 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 tenaga kesehatan, mau ke bidan, mau ke dokter. Memang karena ke rumah sakit itu kita agak sedikit berbahaya, terutama untuk penularan, ya bukan hanya di rumah sakit sih, di pasar, di apa segala macam, untuk dia menjadi tertular sebagai ibu hamil, untuk tertular COVID. Karena sampai detik ini COVID itu masih vaksinnya masih diuji coba, obat-obatnya juga masih belum ada yang pasti yang bagus, entah mau pakai plasma convalescence atau dengan mau remdesivir dan segala macam. Tapi masih belum ada yang belum yang terbukti. Dan untuk vaksinnya sendiri baru ada nanti sekitar 2021 baru adanya. Dan untuk pada kasus-kasus ini sebenarnya antenatal care ini tujuannya memang satu, adalah jangan sampai, prinsip-prinsipnya yang harus dipegang adalah jangan sampai ibu hamil yang ada yang belum pernah tertular, jangan sampai tertular untuk menjadi COVID. Kalau toh sudah menjadi penyakitnya, bagaimana jangan sampai ini menjadi yang lebih berat lagi. Karena memang di klasifikasinya itu untuk COVID, di COVID itu dia kan ada yang mild, moderate, yang ringan, lalu ada yang berat, sampai ada critical. Critical itu yang mengerikan, bahkan kan sampai bisa cenderung bisa meninggal. dan itu kan yang memang banyak jatuhnya pada critical. Walaupun ibu hamil masih kasusnya sangat jarang ya, untuk kematiannya masih pada COVID masih sedikit dibandingkan dengan penyakit-penyakit penyerta lainnya seperti diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Jadi itu ibu hamil masih lebih sedikit. Dan memang di Amerika sendiri dipublish sekarang bulan Juli, April, Mei, bulan Mei kemarin itu dipublish memang dari New England Journal of Medicine, dikatakan bahwa ibu hamil itu hampir nggak ada gejalanya. Jadi memang sih pemikirannya gimana nih, hampir nggak ada gejala, dan bahkan kalau toh sekitar hampir 90% itu mild mode, hampir nggak ada gejala, dan lebih besar dan juga besar juga yang mild moderate, dan kecil sekali yang severe, yang parah dan sampai kritikal. Karena kritikal butuh intub. Semungkin itu doang sih prinsip-prinsipnya. Jadi selama emang hamil, dan buat hamil itu jangan sampai tertular. Dan gimana sih supaya nggak tertular? Memang dari rekomendasinya itu, yang terutama dari RCOG, badan yang memang untuk di UK, di Inggris, yang untuk membuat rekomendasi untuk kehamilan itu, menyatakan bahwa kalau bisa antenatal care seperti biasa, yakni jumlahnya bisa 8 kali. Namun yang perlu ditekankan untuk antenatal care-nya itu adalah baik bagi pasien maupun bagi dokternya, tenaga kesehatannya, itu menggunakan masker ataupun face shield. Jadi Itu buat pasiennya. sekarang pasien dan dokter. Jadi kan penularannya sekarang yang terbaru ini di bulan Juli dari WHO udah publish bahwa penularannya itu bisa menyebar lewat airborne. Maksudnya airborne itu di udara bebas. Nah, kemarin-kemarin kan masih sebelum bulan Juli ini, untuk penularannya itu masih melalui droplet. Jadi kayak kalau kita ngomong langsung, ataupun kalau kita ketemu langsung, berada di dalam satu ruangan, berjarak kurang dari 2 meter, itu kita bisa tertular untuk SARS-CoV-2 ini, untuk COVID. Nah, dari situ kan
setelah itu mulai penelitian lagi, ternyata bukan hanya itu, bahkan lebih berat lagi, bahkan di udara pun masih bisa. Nah, oleh karenanya penggunaan masker sama penggunaan face shield, cuci tangan berkala itu penting buat semua sih, ya untuk ibu hamil. Soalnya untuk mewujudkan bahwa antenatal care itu tetap harus harus tetap banyak supaya untuk pemantauan kesehatan ibu maupun untuk kesehatan bayinya. Dan untuk pun kita periksa kan memang ada beberapa hal kan yang untuk sesuai standar WHO, standar WHO-nya itu adalah yang utama adalah kita diperiksa untuk HB, untuk melihat kadar besi kita apakah memang anemia atau tidak, walaupun itu sudah telat banget. Lalu nanti juga ada beberapa pemeriksaan lab-lab lainnya seperti leukosit, trombosit untuk menandakan bahwa dia ada infeksi atau gangguan pembekuan darah ataupun yang lain. Dan yang terbaru adalah untuk dari penelitian dari rekomendasi dari RCOG itu mengatakan bahwa kalau bisa kita mengkonsumsi vitamin D. Jadi memang beberapa penelitian itu di Skandinavia itu menyatakan bahwa si vitamin D yang dengan kadar vitamin D yang cukup yang sufisien itu jadi efek untuk anti imunnya jadi lebih baik, sehingga ibu hamil diharapkan memang dapat memperbaiki untuk kesehatannya selama COVID, seperti itu. Dan memang bukan hanya ibu hamil, bahkan di penelitiannya yang lain, vitamin D itu kalau untuk pasien-pasien yang sudah kritikal ataupun yang severe, dengan pemberian vitamin D itu dia akan lebih bagus. Makanya luarannya lebih baik ya. Jadi nggak ada yang nggak sampai meninggal dan segala macam. Sehingga memang rekomendasi dari badan di RCOG di UK itu menyatakan bahwa sebaiknya ibu hamil juga mengkonsumsi vitamin D. Konsumsi vitamin D-nya dosis berapa, Dok? Itu maksudnya apakah kita harus nunggu dokter kandungannya yang meresepkan atau dia bisa beli aja gitu di apotek? Bisa sih, bisa resep sendiri. Jadi kan memang dosis-dosisnya itu kalau yang biasa itu di apotek, yang untuk ibu hamil kan kalau misalnya di obat yang multivitamin biasanya kadarnya 200 atau 400. Nah, kita Iya. butuh dosis yang lebih tinggi lagi sekitar 1000 sampai 5000. Oh, tinggi juga ya. Iya. Karena kalau memang mau lebih itu lebih pasti adalah ya memang hanya ada lab-lab tertentu doang sih, kayak yang mengukur untuk vitamin D. Jadi diukur vitamin D-nya eh, kadarnya berapa. Kalau dia kurang makanya dia harus minum vitamin D berkala setiap hari. Nanti dievaluasi, mungkin bisa 3 atau sampai 4 bulan baru diukur lagi. Cuman pemeriksaannya yang nggak ditanggung BPJS agak lebih mahal ya, kayak gitu. Ya, ini juga sih sebenarnya kendala ya. Apalagi kalau Iya. misalnya di daerah-daerah yang terpencil bisa bilang kayak misalnya contohnya di Malingping ya, Dok. Pasti Mm-mm. pasien tuh kalau kita suruh beli vitamin D itu kan mahal ya. Pasti lebih Mahal. banyak yang kayak ah nggak usah lah Bu, saya yang standar aja lah, yang penting ada gitu buat bayinya gitu kan. Gitu. Iya, betul. Apalagi ini dosisnya tinggi banget ya. Berarti maksimal 5.000 ya, Dok? Sebenarnya ada yang 50.000, cuman jarang. Yang dijual tuh biasanya kalau di apotek yang pernah saya survei di Malingping sih 1000 ya maksimal. Udah pernah survei juga. Dulu berapa tahun lalu. Oke. Terus tadi itu kan sebenarnya anjuran untuk ANC itu 8 kali ya, yang terbaru ya, Dok? Mm-mm. Nah, Mm-mm. itu di trimester berapa berapa kali, trimester berapa berapa kali gitu. Sebenarnya prinsipnya lebih sering di awal sih. Kalau tiap bulan juga bisa kan. Itu terhitungnya jadi 8 kali juga gitu. Dan Hmm. memang bisa tiap bulan, bisa tiap trimester 1 2 kali, trimester
apa namanya, 2 bisa 2 kali, bisa 2 sampai 3 kayak gitu. Jadi memang kalau yang amannya sih per bulan aja. Oh, oke. Tapi karena lagi pandemi gini, terus jadinya balik lagi ke yang dulu, 4 kali atau gimana? Dulu, sekarang sih udah rekomendasinya ya kalau bisa ya sebenarnya kan tujuannya jangan sampai tertular yang ibu-ibu hamilnya. Dari RCOG sih turun apa bilangnya ya seperti biasa aja, cuman pakai pelindung diri, alat pelindung diri buat ibu hamilnya dan dokternya kalau dia ingin periksa kalau ingin dia memeriksakan. Jadi ketika dia periksa memang harus menggunakan face shield, harus menggunakan masker. Lalu kalau memang mau konsultasi, kalau ada gitu, kalau ada dengan telekonsultasi, ya cuman kan belum semuanya ya, Hmm, seperti itu. gitu. Oke, terus Ya mungkin nanti di Malingping ada telekonsultasi. ya kita doakan saja semoga ini kayaknya jabat maling nonton dok. Kalau ada mungkin bisa kali ya jadi masukan. Eh, kita langsung ke tanya jawab aja kali ya dok. Ya, Ya langsung aja lah pertanyaan. kan? Ini ada pertanyaan yang Wah, pertama. Hmm, ada kapan dokter Valen. tepat untuk kontrol atau periksa kehamilan ke Fasiankes saat pandemi COVID-19 masih berlangsung? Apakah ada frekuensi kunjungan yang perlu dikurangi, mengingat ada peringatan bahwa bila tidak dalam kondisi darurat, tidak perlu ke Fasiankes? Itu gimana? Memang sih, oke. Dulu tuh apa sebelum new normal ini, jadi memang disebutkannya adalah kalau bisa adalah saat kalau penting-penting aja, kalau ada keluhan-keluhan, baru datang ke Mm-mm. Fasiankesnya. Kalau pada saat baru mulai itu adalah kalau ada tanda-tanda seperti keluar air-air, lalu apa ada kontraksi di bawah usia kehamilan belum cukup bulan, masih pas 7 bulan atau 8 bulan, lalu ada apa namanya, lalu ada uh, keluar air, keluar perdarahan, lalu nyeri perut yang sangat hebat, nah itu baru yang memang di disarankan untuk ke rumah sakit bahkan. Nah, cuma sekarang dari new normal ini memang berarti kan kita harus membuat standar baru, harus Mm-mm. ada suatu hal yang memang kita jangan sampai karena pandemi ini juga kematian ibunya juga makin meningkat seperti gara-gara makin meningkat gara-gara itu gara-gara COVID ini. Jadi kehamilannya jadi tidak terurus, jadi tidak terpantau oleh tenaga kesehatan. Makanya yang disarankan ya memang sesuai dengan WHO, bahkan dari RCOG dari yang Badan Dunia juga mengatakan bahwa ya sebaiknya kembali seperti biasa. Dan memang kalau memang konsultasi disarankan memang telekonsultasi, periksa juga biasa tapi menggunakan APD Oh gitu. Paling supaya bedanya di meminimalkan transmisi minimalkan transmisi penularan penyakitnya. Mm-mm. Oke, berarti frekuensi bisa kayak dulu tiap bulan, tapi kita tetap harus proteksi diri ya dok, pakai masker, Iya, face betul. shield gitu ya dokternya juga. Face shield. Kan face Ah, shield banyak yang dijual sekarang. Apalagi yang laku sekarang yang kayak Nagita Slavina kan, gitu. yang ada kacamatanya. Yang ada kacamatanya, ya itu boleh tuh. Yes. Terus Ya kan selama pertanyaan hamil juga berikutnya harus dok, bergaya juga gitu. ya coba bisa pakai minus ya kacamatanya. Wah, iya. Boleh mungkin dibikin nanti sama Dr. Novi. Eh, ini dok berikutnya ya, bisakah Mm, mm, mm. COVID-19 ditularkan dari ibu ke bayi yang belum lahir atau bayi yang baru lahir? Ya, sampai saat ini datanya masih belum bisa kita simpulkan ya. Dari data-data Hmm. yang ada tuh memang apa namanya untuk penularan langsungnya eh, jadi kan kalau kayak gitu berarti ada infeksi dari ibu ke bayi yang harus Mm-mm. eh, melewati pembatasnya yakni plasenta. Sejauh ini data-datanya masih belum ada kesimpulan yang jelasnya. Jadi yang jelasnya itu masih apa namanya nggak ketemu ada yang penelitiannya menemukan
menemukan virusnya di plasenta, ada juga yang enggak, ada yang menemukan di darah di darah bayi, ada yang enggak. Hmm. Banyak banget. Jadi hal ini untuk yang istilahnya vertical transmission masih belum dapat disimpulkan dengan jelas. Jadi memang masih apa ya, abu-abu dan belum ada kesepakatan Oh, gitu. dari apa ya, dari ilmuwan belum ada sih. Tapi kalau pasien dokter sendiri mungkin yang pernah dokter rawat ada nggak yang kayak gitu? Jadi misalnya ibunya nih misalnya hasil swabnya positif, terus begitu dia anaknya lahir Di positif RSCM juga. sih enggak ya, Oh, di belum pernah RSCM ya? belum. Oh, gitu. Soalnya kan kita Oke. terima rujuk ya, rujuk-rujuk, itu belum begitu begitu lahir, kita lahir juga dengan seksio, begitu apa di kamar apa di isolasi, terus bayinya Hmm, diisolasi, sejauh ini sih belum ya. hmm, oke, oke. Berarti nggak jelas juga ya dok, apakah virus SARS-CoV-2 ini ada di ketuban atau enggak ya? Atau Nah, masih belum, bisa masih lewat belum. ASI gitu? Yang penelitian yang paling lamanya juga masih belum, di ASI juga belum ada. Jadi kan Hmm. memang penularannya itu lebih disebabkan oleh apa dari udara ya. Hmm. Jadi yang sejauh ini yang masih hal umum yang dipakai adalah apa namanya dari udara. Kalau toh memang bayinya tertular, itu diperkirakan bahwa penularannya lewat droplet atau droplet dari ibu yang jatuh ke bayinya, kayak gitu. Jadi Hmm. masih Berarti masih belum. masih droplet berarti ya. Oke, terus yang berikutnya nih pertanyaannya. Apakah ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19 di trimester berapapun sudah pasti bayinya akan positif juga? Apakah gimana? Apakah ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19 di trimester berapapun sudah pasti bayinya akan positif juga? Oh, belum tentu. Sampai sejauh ini kan kalau infeksi kan bisa dibagi tiga ya. Bisa dia terinfeksi di trimester satu, bisa terinfeksi di trimester 2, bisa terinfeksi Mhm, di trimester 3. Untuk trimester mhm, satu itu biasanya kan kalau dengan penyakit-penyakit infeksi itu dia bisa menyebabkan apa namanya gangguan kelainan bawaan pada bayinya. Jauh ini masih belum. Untuk trimester 2 ataupun trimester 3 masih belum. Kalau toh ada, memang yang mungkin diperkirakan adalah karena dari mekanismenya itu adalah bila dia terjadi terinfeksi, itu akan menjadi reaksi radangnya sangat hebat. Nah, reaksi radang yang sangat hebat itu dia bisa mempengaruhi mungkin bisa ke ibunya menjadi hipertensi, bisa juga ke bayinya menjadi bayinya kecil, atau lahirnya lebih mhm. awal kayak gitu. Jadi masih belum bisa. Itu semua masih perkiraan-perkiraan. Terus kalau misalnya nih, dokter pernah ini nggak misalnya ada yang lagi hamil nih, ibu-ibu periksa, terus dokter curiganya ke arah COVID gitu, terus kan di swab gitu-gitu ya dok. Nah, terus kalau positif, itu eh, obat-obat yang diberikan itu gimana? Maksudnya akan mempengaruhi si janinnya nggak? Obatnya Obat untuk COVID. untuk mengobati si ibunya. Ini kan misalnya ibunya udah terkonfirmasi nih positif, itu kan otomatis harus diobati. Nah, ibunya sedangkan lagi hamil, gitu. Maksudnya obat-obat yang akan diberikan itu akan mempengaruhi kehamilannya enggak? Oh gitu. Jadi maksudnya adalah kalau obat-obatan pada pada eh, ibu-ibu hamil dengan COVID, apakah dapat mempengaruhi ke janinnya gitu ya? Mm-mm. Jadi dilihat dulu gejalanya. Gejalanya itu ada yang mild severe, mild moderate yang ringan, ada yang parah severe sampai yang ada critical. Itu, seperti yang saya bilang tadi, kalau critical dia sudah pasti hampir butuh intubasi, di mana paru-parunya sudah hampir rusak di situ dan akan menyebabkan gejala-gejala sesak napas, demam, dan bahkan penurunan kesadaran. Nah, kalau mild moderate bahkan yang tidak bergejala itu
ada apa bahkan sebenarnya tidak memerlukan obat sama sekali, bahkan cuma hanya minum vitamin-vitamin yang biasa seperti ibu hamil konsumsi, sehingga pada keadaan seperti itu sih memang dia bahkan tidak mempengaruhi sama sekali kan, bahkan untuk ibunya gitu, karena dengan mengkonsumsi vitamin itu dia akan memenuhi kebutuhan gizi buat ibunya maupun bayinya. Dan sedangkan untuk severe ataupun yang sampai dengan critical, dia memang tuh sudah mulai menggunakan beberapa obat kayak ada beberapa obat Toxilekap, terus Remdesivir, habis itu beberapa obat itu memang sih ada yang aman untuk sama kehamilan, dan ada juga yang tidak aman untuk kehamilan. Nah, tentunya pasti yang dipergunakan yang aman untuk selama kehamilan gitu. Oke, gitu ya. Ada pertanyaannya lumayan banyak nih dok. Di sini Ya, ada yang udah apa nanya dong? juga di Apa tuh? chatnya. Dokter mungkin mau milih nih, ada yang nanya. Silahkan aja, nggak apa-apa. Di, muncul nggak? Di dokter muncul nggak? Belum, bacain aja. Ya, aku lagi mencari. Hmm, muncul nggak dok di dokter pertanyaannya? Di pertanyaan siapa terakhir ya? Tadi end gaming nih. Ah, Apakah jika sudah memakai APD lengkap, memastikan bahwa kita tidak akan tertular, seberapa efektif penggunaan face shield untuk mencegah terjadinya penularan melalui sentuhan, dan apa ada resiko penggunaan? Ya memang untuk penggunaan APD itu dari datanya dia cukup efektif, minimal kalau nggak kalau toh tidak kalau toh tertularnya nggak parah-parah amat gitu. Jadi intinya sih bisa ya untuk mencegah penyakitnya sih efektif sekali gitu untuk penggunaan APD. Apalagi terutama dengan masker. kalau maskernya, Gitu. masker kain masih bisa kan ya dok? Masih bisa. Jadi nggak perlu pakai Surgical masker mask bedah. juga bisa. Ya Apa dok? boleh, surgical mask yang kayak gini. Oh, masker bedah. Ya, Ya, itu bisa. terus kalau tadi kayaknya ada pertanyaan lagi dari sama Endgaming juga. Apakah Ini ya apa di lagi? atas. Bentar ya dok, aku lagi scroll. Iya nih sama. Hmm, ini ATM maksudnya apa ya? Oh nih, sama dari Endgaming juga. Mau tanya sama dokter dok, apakah depresi atau parno dalam masa pandemi ini dapat mempengaruhi kesehatan janin pada saat lahir? Lalu, apakah aman melakukan tuh ATN? ATN ini apa ya maksudnya? Mungkin antenatal care ya Ate. pada masa pandemi ini dengan Oh. temu langsung. Hmm, 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 hmm. Oh ya, depresi paruh dalam fase ini dapat membuat kesehatan janin pada masa lahir. Lalu apakah aman Jadi melakukan mungkin ke ATN stres ya, pada? ke Iya, stres jadi ibunya kali. ya kalau jadi kan kalau jadi gini ya, dari penelitiannya itu memang beberapa orang itu akan mengalami stres di dalam masa isolasi. Nah, dalam masa isolasi itu kadang ya kan waktunya aja untuk yang terkena COVID dia membutuhkan waktu sekitar 2 minggu, apalagi yang melakukan WFH yang akhirnya dia nggak bisa keluar rumah sama sekali. Dan itu emang meningkatkan dia untuk menjadi untuk depresi seperti itu. Dan ya tentunya itu akan ya kalau depresinya itu seperti kita lihat gejalanya depresi itu seperti apa. Kalau depresi itu kan eh, akhirnya dia kan tidak mau melakukan apa-apa aktivitas. Dia akhirnya kerjanya kebanyakan yang gejala-gejala depresi adalah
kadang ada yang bisa nggak tidur, ada yang bisa tidur, tidurnya kelamaan, akhirnya terus makannya berkurang, terus lalu ada jadi susah untuk makan, ya intinya susah untuk makan asupan nutrisinya. Dari sinilah sebenarnya yang kita harus perlihatkan bahwa ya satu, dia ada gangguan ke arah makan yang tidak mau, terus lalu dia juga tidak ada kurang tidur, yang kurang istirahat. Nah itu yang akan menyebabkan lebih kepada kegangguan janinnya. Gitu. Makanya kalau memang untuk mengatasinya memang harus butuh dukungan keluarga bahwa kalau misalnya dia terkena COVID, dia harus didukung. Lalu kalau selama masa WFH yang tidak terkena ya, dapat ya bisa melakukan apa ya bertemu dengan melakukan aktivitas-aktivitas di rumah yang akhirnya akan mengurangi rasa stres itu sendiri dan mengurangi rasa depresi. Gitu. Dan apakah antenatal care itu dapat menularkan virus dari alat yang digunakan secara bergantian dari orang yang satu dengan yang lainnya? Ya mungkin ya bisa aja, tapi ya kan dari protokolnya itu untuk tenaga kesehatan dan memang udah dikeluarkan bahwa alat itu harus dibersihkan untuk setiap kalau kita pergantian pasien. Jadi kan alat pelindung diri itu hanya alat pelindung diri itu kepada kepada pasien, untuk ibu hamilnya, untuk dokternya, dan juga alatnya. Alatnya juga harus dibersihkan. Dan itu udah ada protokolnya. Oh, gitu. Berarti kayak alat USG-nya itu tiap ganti pasien dibersihin gitu ya, Dok? Ya, iya, memang kan. Memang dibersihkan. Gitu. Biasanya kan enggak ya, kalau misalnya nggak lagi pandemi kan, Wah, dibersihin kok. nggak seperti itu banget kan, ya kan? Oke, terus ini sebenarnya ada pertanyaan lain yang masuk ke aku, tapi Ya, agak melenceng dari tema sih sebenarnya. Mau dijawab ya, nggak, Dok, nggak kira-kira? apa-apa. Dijawab saja. Ini ada dari Gwen Glenn Fan. Pertanyaannya, Mm-mm. apa penyebab blighted ovum? Terus Wah. kalaupun ini gejalanya apa? Terus biasanya di trimester berapa? Ya, jadi kita ngelihat blighted ovum. Jadi blighted ovum itu kan memang sebenarnya kayak hamil kosong ya. Jadi memang Yang hamil kosong. kosong itu eh, pada saat diperiksa itu eh, tidak ada perkembangan untuk rahimnya. Jadi kan kalau rahim itu dia pada saat usia kehamilan sudah di atas 3 bulan, dia akan rahimnya mulai teraba di perut bagian bawah. Nah, pada blighted ovum itu dia terjadinya biasanya di bawah 12 minggu. Memang memang pada saat itu terjadi kegagalan untuk pertumbuhan dari yang awal dari janinnya itu dari fase-fase janinnya itu hingga untuk terbentuk menjadi menjadi manusianya. Kegagalan untuk dari embrio menjadi manusianya. Nah, dan itu kalau dari tampilan yang ada di USG itu ada dari kalau misalnya kita mewawancarain pasien itu didapatkan bahwa nanti mensnya pada saat usia kehamilannya berapa, terus tidak sesuai nih antara yang didapatkan antara uh, haid terakhirnya dengan apa yang didapatkan pada saat rahimnya membesar atau tidak. Jadi pada saat diperiksa misalnya, contohnya harusnya usia kehamilannya 12 minggu, tapi ini tidak teraba nih di perut rahimnya. Nah, terus diperiksa lagi, pas diperiksa dalamnya ternyata memang rahimnya tidak teraba sama sekali, tidak teraba nih, belum keluar dari rongga panggul, sehingga memang itu curiga tuh gagal berkembang. Nah, untuk cross check terakhirnya adalah dengan USG, gambarannya gimana? Apakah gambarannya bulat kosong atau memang ada isinya? Nah, dari blighted ovum itu nanti dia biasanya kosong, dan untuk penyebabnya itu karena dia di bawah 12 minggu, kebanyakan adalah kelainan-kelainan yang memang pada saat gangguan pembentukannya seperti gangguan genetik, bisa gangguan kromosom dan lain-lain. Jadi sih
lebih kayak seperti gangguan di sel spermanya dan di gangguan sel telurnya. Gitu. Tapi bisa berulang nggak sih dok? Ini? Ya bisa. Bisa berulang apa enggak? Kalau di bawah 12 minggu dan dia berulang, bisa aja kalau kualitas spermanya maupun kualitas sel telurnya kurang baik. Hmm. Kalau dua-duanya kurang baik terus, ya bisa akan terjadi blighted ovum. Nah, makanya setelah tahu itu adalah blighted ovum, harus dibetulin dulu tuh apa makanannya, untuk bapaknya, untuk suaminya maupun istrinya, sehingga diharapkan dengan begitu kualitas sperma maupun kualitas dari kualitas sperma maupun kualitas dari telurnya bagus, sehingga yang ketemu itu benar-benar bibit yang terbaik. Oke. Berarti sebenarnya dari makanan aja ya dok? Itu cara mencegahnya. Banyak macam-macamnya sih, salah satunya. Oh, Yang salah kan satu. jadi gini, ada yang bisa kita perbaiki, ada yang nggak bisa kita perbaiki. Yang bisa kita Heeh. perbaiki adalah dari makanan, gitu. Hmm, oke. Terus Wah, ada ada lagi si nih Vini pertanyaan nih. dari. Ah, Ah, Vini cuman hai dokter aja, nggak nanya. Udah lahiran ya deh. siapa dok? Vini, Vini. Vini, udah lah anaknya udah gede. Ini ada lagi ya dok nih dari Anissa Pertiwi. Pertanyaannya, sebenarnya perubahan berat badan dalam seminggu yang normal saat hamil itu berapa? Di atas 28 minggu. oke. Untuk perubahan itu sebenarnya nggak, kita masih, jadi yang dilihat itu adalah untuk total selama kehamilan. Total selama kehamilan itu range-nya itu untuk kehamilan yang normal adalah kalau dia dengan status gizi yang baik ya. Jadi berat badannya ideal, berat badan dan tinggi badannya ideal, itu dia uh, kenaikan berat badannya yang diharapkan adalah 8 sampai 12 kilogram. Nah, kalau dia pada orang yang dengan kelebihan gizi, diharapkan dia memang untuk pertambahan berat selama kehamilannya itu di bawah 8 kilogram. Kalau dia kurus banget, nah itu kurus banget atau kurang makan kurang energi, kurang malnutrisi gitu, dan itu bisa ditandai dengan kita mengukur lingkar lengan atasnya yang di sebelah kanan. Kalau ininya lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5, maka penambahan berat badannya diharapkan 12 sampai 16 kg untuk selama 9 bulan. Karena memang untuk selama 9 bulan itu adalah untuk untuk memenuhi kebutuhan ibu maupun bayinya. Dan untuk setelah 28 minggu pertumbuhan berat badannya berapa? Nah, kita lihat totalnya gitu. Totalnya apakah memang sudah menuju ke sana atau tidak. Dan setelah itu yang untuk 28 minggu fase yang paling penting yang kritikal itu adalah bayinya. Jadi bayinya akan tumbuh akan tumbuh baik atau tidak. Nah, pertumbuhan beratnya itu selama 1 minggu itu dia harus nambah sekitar 200 gram setelah 7 bulan per minggu. Nah, dan juga selain daripada bayinya yang tumbuh, air ketubannya juga nambah, lalu juga ukuran rahimnya bertambah, ukuran plasenta ya bertambah juga, aliran darah juga bertambah. Nah, itu yang memang akhirnya total keseluruhannya juga banyak gitu. Makanya yang dinilai adalah total. Dan untuk kebutuhan kalorinya kita makan adalah kalau kita lihat selama hamil itu adalah butuhnya kan sekitar 80.000 kalori selama 9 bulan. Dan kalau kita potong ke dalam harian itu penambahannya adalah 300 kalori. Jadi ya Per hari memang nggak? intinya kita iya tiap hari 300 kalori. Kalau 300 kalori kalau kita lihat tuh cuman butuh nambah susu sebut merek, susu kotak satu satu ini satu 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 kotak aja gitu. Hmm, oke.
Terus, aduh, ngaji. Belum bosen kan, Dok? Ya, boleh. Oh, ini ada nyangkut pertanyaan tentang promil. Oke. Jadi pertanyaannya nih dari Timothy Jakselister ya. Untuk ibu yang umur di atas 35, untuk mau Ibu promil di anak atas kedua, 35. untuk mau promil anak kedua perlu tindakan apa ya untuk support promilnya? Perlu tindakan apa untuk support? Jadi, Promil. jadi Atau gini, maksudnya kalau apa ada tindakan tertentu nggak dok? Atau cukup minum vitamin apa gimana gitu? oke, pertama gini, kalau di ada jurnalnya itu di tahun berapa ya? 2015 atau 2016 tuh tentang untuk kehamilan itu kita think nutrition first. Jadi itu bilangnya adalah kita harus berpikir gizinya terlebih dahulu. Jadi memang Mm-mm. selama prekonsepsi atau sebelum kehamilan itu diharapkan memang kebutuhan gizinya itu diperbaiki. Jadi ada uh, dan itu dikatakan bahwa apa aja sih yang kita butuhkan untuk makannya itu. Satu, makan makanannya itu adalah kalau makan makannya itu satu sumbernya, tipe Mm-mm. makanannya dan cara pengolahannya. Jadi kalau bisa yang makanan yang disarankan adalah memang lebih banyak kayak kacang-kacangan, terus lalu kayak gandum, lalu sayur-sayuran, dan yang memang itu kaya dengan eh, apa? Kaya dengan apa mineral dan vitamin gitu. Kalau Berarti lebih kita utama. cuma makan, ya kalau kita makan yang ya apa yang kayak ya sorry nih istilahnya itu adalah yang digoreng yang digoreng dalam gitu ya kayak apa kering banget. Fry, Kayak huh? ayam goreng yang digoreng kering atau yang berminyak itu kan dia sebenarnya hampir komposisi mineral dan vitaminnya udah hampir hilang dan lebih Hmm. lebih condong untuk lebih pada kalorinya dah dan itu yang memang akhirnya zat-zat gizi yang dibutuhkannya itu akhirnya cuma dapet yang besar-besarnya aja nggak dapet yang mikro-mikronya yang vitamin dan mineralnya jadi banyak hal kalau memang harus hal yang diubah. Jadi satu cara makanan yang kita makan ya kalau kita makan makanan yang diawetin kan kalau yang di frozen food atau apa itu kan udah lebih banyak udah hampir hilang juga gitu. Mungkin lebih tinggi garam, lebih tinggi zat pengawetnya sehingga ya memang akhirnya makanan-makanan itu uh, lebih banyak kita lebih lebih banyak makan yang mengandung kalori yang akhirnya malah bukan kita mengejar untuk kesehatan ibu bayinya, tapi malah nambah berat badan yang berbahaya buat kayak gitu. Ini kayak buat ibu hamil juga deh. Jadi Iya, kadang ada semua. aku pribadi naiknya malah ke ibunya, ke bayinya malah sedikit. Karena makanannya banyakan yang kayak gitu, yang digoreng, yang banyak pengawetnya. Terus, oh iya, ini aku mau nanya, kalau misalnya kan lagi pandemi nih dok, kan banyak disarankan untuk vaksin ya, vaksin kayak vaksin influenza gitu. Heeh. Terus kalau untuk ibu hamil tuh gimana? Harus nggak vaksin-vaksin kayak gitu? Vaksin untuk Ibu hamil ibu hamil. mm, Ya di kan masa yang pandemi. disarankan sejauh ini kan masih itu ya, tetanus aja ya. Baru itu Oh, aja sih. tetanus wajib mas ya dok? Iya, kan dari Kemkes itu yang disarankan. Mm. Itu, baru itu aja sih. Untuk vaksin Berarti lainnya yang kan, lain. sementara kalau COVID kita mau influenza, sebenarnya nggak, ya itu kan beda virus ya. Mm-mm. Kalau yang COVID ini kan lebih kepada SARS-CoV-2. Terus kalau yang influenza lain itu nama ada juga yang tipikal corona tapi strainnya berbeda, human HCoV namanya.
Jadi spesiesnya berbeda. Jadi untuk vaksinnya itu udah berbeda. Dan kalau di vaksin yang SARS-CoV ini yang lagi dikembangkan, yang pernah saya baca adalah itu sebenarnya kan untuk, karena kalau kita lihat di yang bentukan dari virusnya itu kan dia ada duri-durinya. Nah itu kan apa namanya, dari, ya pokoknya secara detail sih intinya adalah kalau untuk uh, untuk untuk SARS-CoV-2 itu beda untuk vaksinnya dibandingkan influenza. Jadi tipikal yang berbeda. Oh, itu berarti tetap cuma tetanus saja ya dok, yang untuk ibu Yang hamil. menurut Kemenkes, ya Trimester berapa kan ya ibu dok? kuping itu Ibu berapa hamil. aja itu. Iya, iya, iya. Trimester berapa dok? Maaf, Berapa imunisasi. aja Oh, berapa kan, aja kah? dua kali ya. Mm-mm. Sip. Ini terus, Tuh kayaknya dari pertanyaannya di aku udah. IIM tuh, dari Fatur Mana? Aku cari dulu. Dok, apakah ibu hamil perlu dilakukan pemeriksaan screening COVID atau hanya jika ada indikasi ke arah COVID saja? Mm-mm. Apakah perlu? Perlu nggak, Saat ini lagi dok? dibahas. Jadi saat ini lagi dibahas, itu kemarin ada timnya. Jadi timnya itu lagi membahas apakah ibu hamil itu eh, perlu memeriksakan screening kita perlu memerlukan screening dengan IgM dan IgG, pemeriksaan darah yang kayak yang Rapid. IgM dan IgG-nya, ya untuk pemeriksaan rapidnya itu masih diperlukan apa enggak. Dan eh, apa namanya, itu masih perdebatan, karena dari Kemkes juga tuh mengeluarkan ada peraturannya bahwa harga, ya ini harga ya, itu soalnya nanti berhubungan dengan Mhm. harga itu. Jadi harganya sekitar 80.000 sampai maksimal adalah 150.000. Jadi itu udah ditetapkan oleh Kemkes. Nah, jadi itu kayak masih masih di masih apa ya masih didiskusikan sih lebih lanjut untuk apakah ibu hamil perlu untuk dilakukan rapid. Cuman beberapa rumah sakit itu sudah menerapkan bahwa ya apa beberapa rumah sakit kalau di Jakarta ya itu sudah menerapkan penggunaan untuk swab langsung. Jadi setiap ibu yang persalinannya direncanakan itu diswab terlebih dahulu, diswab dulu dengan PCR. Nah, atau dengan PCR diharapkan kalau dia negatif ya dia akan lahir secara biasa. Tapi kalau positif dia harus dilakukan isolasi. Oh, oh, oke. Tapi itu Berarti itu masih masih jadi masih perdebatan. masih perdebatan. Saat ini yang untuk belum ada ketetapan dari Kemenkes sih. Yang ada dari rumah sakitnya aja yang menetapkan bahwa kayak gini. Menetapkan protokolnya seperti ini. Harus screening terlebih dahulu. Tapi kalau untuk ibu hamil yang mau SC itu pasti direpit nggak dok? Sebaiknya sih malah lebih swab ya harusnya. Oh, Karena kan kalau oke. SC dia bisa direncanakan. Hmm. Kan karena memang Tapi kan, uji pasti itu dengan swab, bukan rapid. Rapid itu masih ada kesalahannya. tapi Walaupun kalau swab gitu swab PCR masih ada salah. Hmm? ditanggung sama BPJS. Belum, belum Berarti kan ditanggung. balik lagi ke pasiennya kan, dia mau di swab atau enggak. Iya, kalau sesuai protokolnya sih, ya enggak gitu. Ya belum. Oh, oke. Kalau Berarti yang kalau ada sih misalnya, Di Jakarta sih pasti rapid ya. Untuk yang mau hmm, bersalin sih di rapid semua. oh, oke. Berarti rapid sama Kalau sih. ternyata dia rapidnya positif, dia akan Hah? segera dikirim ke rumah sakit pusat yang rumah sakit pusat yang memiliki
pelayanan untuk persalinan pada COVID. Mm-mm. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Yuni. Dokter, kalau bumil perlu konsumsi vitamin C nggak? Ya kalau ya vitamin C itu akan lebih dibutuhkan untuk pada pasien-pasien yang kekurangan zat besi. Karena kalau kita minum tablet tambah zat besi dengan minum vitamin C itu dia akan mempermudah atau mempercepat penyerapan zat besinya. Jadi memang dibutuhkan untuk sangat dibutuhkan lebih dibutuhkan pada orang-orang dengan anemia. Tapi kalau enggak ya minum aja boleh. Dosisnya sama dok kayak yang nggak hamil. Sama ya sama. Sama. Sama ya. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Dokter Rifki. Rifki Mubarak nih, dokter rehab medik dok di RSUD Malingping. Oh, oh, Pertanyaannya, ya ya. kalau terdapat kista yang ada di sekitar serviks, sedangkan ibunya sedang hamil, apakah harus dilakukan tindakan? Oke, terima kasih pertanyaannya Dokter Rifki. Nah, jadi kistanya itu pertama kalau di sekitar serviks harus dilihat dulu apakah dia normal ataukah dia tidak normal. Kalau dia Mhm. normal, ya berarti ya kita nggak usah apa-apain. Tidak perlu kita lakukan apa-apa, tidak perlu dilakukan tindakan karena dia akan hilang dengan sendirinya. Namun kalau dia ternyata tidak normal, kita lihat karena apa? Kita lihat dulu keadaannya. Apakah nanti dengan kita melakukan tindakannya itu akan akan menambah bahaya untuk ibunya ataukah menambah bahaya untuk janinnya? Ya kita tidak akan lakukan. Justru nanti dilakukan setelah lahiran, begitu. Mhm. Jadi Justru semua tergantung kasusnya, nggak bisa dilihat kayak gitu. lihat perkembangan kistanya ya dok berarti. Mm -mm. Oke, terus ada lagi nih dok. Dari Uninuno. Dok, sebenarnya penguat kandungan itu perlu nggak dikonsumsi untuk ibu hamil? Even ibu Mm hamilnya -mm. sehat dan kandungannya baik-baik aja. Dok, sebenarnya penguat kandungan, ya kalau jadi penguat kandungan itu tujuannya sebenarnya kan penguat kandungan itu isinya kebanyakan adalah hormonal. Hmm. Dan memang kalau pada beberapa kasus yang memang terancam kehamilannya itu Dok, terancam pada maaf aku trimester-trimester awal. potong dulu. Ini nanti akan Hmm. keputus dulu, terus kita lanjut lagi. Halo, Maaf ya dok. Jadi ya kalau nggak live apa-apa. 1 jam langsung kekat aja gitu. Oh, ya udahlah. Nov, 15 menit lagi, Nov. Ada Oke, perlu lagi soalnya. oke. Dok, tadi ada itu yang masalah penguat kandungan. Hmm. Ya, Jadinya, untuk penguat kandungan itu dia memang tergantung keadaannya. Satu, kalau dia terancam untuk kehamilannya dan memang uh, pada trimester 1, memang pada beberapa kasus kita membutuhkan penguat kandungan. Artinya karena memang ada gangguan hormon yang menyebabkan tubuh itu mengeluarkan bayinya dari dalam rahim. Nah, sehingga dia butuh penguat kandungan. Tapi kalau secara dia tidak ada apa-apa, tidak ada keluhan pada trimester 1 tidak ada keluhan untuk mulus-mulus ataupun ada perdarahan, itu sebenarnya sih tidak perlu untuk penguat kandungan. Karena pada dasarnya itu untuk kehamilan itu dia kuat, nggak perlu apa-apa gitu. oke. Terus tadi ada satu lagi pertanyaannya. Aku lupa dari siapa. Di sini ada nggak ya? Kayaknya udah nggak muncul deh. Pertanyaannya itu, kalau misalnya ibu hamil terus melakukan perjalanan, kalau nggak salah naik pesawat gitu, Mm-mm. usia kehamilan 8 bulan, kira-kira bahaya nggak buat janinnya? Jadi gini, prinsipnya itu adalah kalau misalnya pada kehamilan itu dengan kita dengan kita melakukan penerbangan itu akan meningkatkan meningkatkan resiko untuk persalinan karena di atas itu uh, apa sinar UV-nya berbeda sehingga memacu
dapat memacu untuk persalinan juga. Pada beberapa kasus kita pernah mendengar bahwa terjadi persalinan di atas pesawat. Nah, jadi memang harus patut disadari setiap kalau penerbangan pun sebenarnya memiliki resiko juga gitu untuk dapat terjadi persalinan di atas. Gitu. Oh, oke. Berarti lebih ke kelahiran prematur ya, Dok? Iya, bisa. Kalau di bawah 8 bulan juga berarti sama. Iya, bisa. Sama. Jadi ya soalnya kan itu beda banget keadaannya di atas sama di bawah. Benar. Terus kok ada Dokter Rifki nanya lagi nih, Dok. Ya, boleh. Eh, Kalau ibu hamil yang punya apendisitis kronis dan kadang eksaserbasi akut, apakah aman untuk dilakukan apendektomi atau ditunda hingga saat partus? Tergantung keadaannya. Jadi kalau apendisitisnya itu sangat mengganggu untuk ibunya, mau nggak mau, atau kayak mengancam keselamatan ibunya, mau tidak mau harus dilakukan apendektomi. Tapi bila itu tidak mengganggu, itu nggak kita tidak perlu melakukan. Intinya sih tergantung dari keadaan saat itu, keadaan ibunya yang diperiksakan oleh dokter kandungan. Tapi kalau untuk pemberian anti nyeri dan antibiotik nggak apa-apa ya, Dok? Maksudnya biar Nggak apa-apa, eh, boleh. menunda, biar jangan nggak usah operasi dulu Hmm, gitu. iya. Oke. Jadi ya memang Menunda. ya obat-obatan juga tergantung juga, Nov. Jadi kalau eh ya kan memang kalau apendisitis itu yang bagusnya kan memang beberapa kasus dia apalagi perforasi dia harus segera dilakukan tindakan. Nah, cuman kalau supaya infeksinya tidak terlalu menyebar, memang diperlukan pemberian antibiotik. Dan memang anti nyeri itu dia dapat mengurangi rasa nyerinya pada pasien yang dengan apendisitis. Hmm. Tapi misalnya emang udah harus dilakukan tindakan sekalian sama terminasi bayinya ya? Berapapun usia kandungannya. Dilihat dulu, tergantung, nggak bisa. Gitu. Bahkan kalau misalnya udah perforasi masih bisa ditunda dong. Kalau ditundanya enggak, perforasinya pasti harus dibersihin Oh gitu. gitu. Cuman coba itu masih bisa di keep, masih bisa ditahan Ya, dulu gitu. dilihat keadaan. Semua dilihat keadaannya. Oke. Udah kayaknya nih. Udah selesai pertanyaannya. Dokter makasih banyak udah nyediain waktu buat live hari ini. Ilmunya banyak banget. Oke. Nanti aku akan coba rangkum. Terus nanti aku konsulin dulu bener apa enggak yang aku rangkum. Takutnya nanti salah lagi kan. Oke. Udah gitu aja dok. Sehat-sehat ya dok. Ya, terima kasih, Noh. Ya, makasih banyak Ya, dokter. salam buat semuanya ya. Ya Dah, dok. Assalamualaikum. Dah. Salam. Oke. Makasih buat semua yang udah join di IG Live kali ini. Nanti next kita bikin lagi. Cuman ini aku lihat dulu kalau misalnya sinyalnya lancar kayak gini akan ada live berikutnya dengan tema yang lain, dengan spesialis yang lain juga. Cuman kalau misalnya sinyalnya nggak memungkinkan, kita mungkin akan kumpulin dulu pertanyaannya, terus nanti kita bikin videonya untuk jawabannya itu, terus nanti akan aku share di Instagram. Makasih ya semuanya yang udah join. Dadah.